Om Tat Sat Ekam Adwityam Brahman. Om Brahman Atmanaikyam. Om Awignamastu Namo Siddham. Om Swastiastu. Om Anobhadra Karatawo Yantu Wiswata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam sejahtera untuk kita sekalian. Inggih Sang Maharsi Suci, Guru Suci, titiang mohon tuntunan, ampura, semoga tidak kenau pederawa atau raja pinula. Ide Sang Sulingge, ide Pandita Sang Maraga Suci, para pemangku, para pinandita yang disucikan, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan yang sangat saya hormati, adik-adik, muda-mudi kaula muda, serta anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia. Kali ini kembali saya hadir untuk berbagi dengan membawakan 8 pengalaman spiritual tentang bangkitnya Kundalini yang sangat mentakjubkan dan tidak pernah saya lupakan yang perlu kita ketahui bersama. Tetapi sebelumnya saya tidak lupa mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Brahman, Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa sampai saat ini saya masih tetap diberikan panjang umur, sehat selalu, selamat rahayu, sehingga saya selalu bisa berjumpa dengan kita sekalian, begitu ya. Ya, semuanya mudah-mudahan bisa berjalan sebagaimana mestinya, demikian. Dan sebelumnya juga saya mohon maaf, saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin berbagi tentang pengalaman-pengalaman spiritual saya. Ya, setelah saya bangkit Kundalini dan begitu saya menarik energi Kundalini dari masing-masing cakra ke cakra lainnya ini, setelah mencapai begitu ya, di dalam kegiatan yoga Kundalini kita akan selalu diberikan petunjuk dan bimbingan begitu ya oleh Sang Maha Pencipta Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, kita selalu diberikan pengalaman spiritual begitu ya. Jadi yang sangat artinya menyenangkan sekali begitu ya yang saya rasakan begitu ya. Dan demikian juga Bapak Ibu sekalian, ya saya adalah beragama Hindu begitu ya, nanti pengalaman spiritual saya yang dapat saya sampaikan sesuai dengan ajaran agama Hindu begitu ya. Tetapi kalau umpamanya Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak sekalian yang mungkin berkeyakinan lain mengikuti kegiatan yoga Kundalini ini, kalau sudah bangkit juga Kundalininya dengan sempurna nanti, ya di dalam rangka nanti menggerakkan energi Kundalini dari masing-masing cakra, setiap pencapaiannya itu akan diberikan juga pengalaman spiritual yang luar biasa begitu ya. Nanti yang perlu kita ketahui bersama begitu ya. Jadi sesuai dengan keyakinan kita masing-masing begitu ya. Demikian. Dan pada kesempatan ini juga izinkan saya untuk menyampaikan permakluman ke hadapan Sang Maha Pencipta Tuhan Yang Maha Kuasa begitu ya. Karena nanti saya mengojah keberadaan beliau begitu sinar suci Tuhan ini demikian ya. Dan begitu juga saya akan mengojah sinar-sinar suci Tuhan. Di dalam ajaran agama itu disebut para dewa begitu ya. Dalam keyakinan lain disebut para malaikat begitu ya. Jadi saya akan mengojah nanti keberadaan beliau dan begitu juga para leluhur saya begitu ya. Karena saya mendapatkan pengalaman spiritual ini ya sesuai dengan pencapaian saya di dalam rangka melaksanakan gerakan yoga Kundalini begitu ya. Kenapa nanti saya yang dapat saya bawakan, begitu juga apa yang saya bisa sampaikan begitu ya. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sekalian dan demikian juga mudah-mudahan bisa berguna bagi diri saya sendiri. Bahwa hidup kita ini disebut bisa berguna apabila kita dapat memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia, pada kesempatan ini juga saya mohon kiranya berkenaan, tolong like, subscribe, dan share. Semoga karma dan pahala kebaikan senantiasa menyertai kita semua. Semoga kita selalu dituntun ke jalan yang benar menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan kita.
Semoga juga kita dituntun selalu dalam keadaan hidup rukun, harmonis, damai, bahagia, sehat, dan sejahtera bersama keluarga. Demikian juga bersama orang lain. Jadi pada kesempatan ini perlu kita ketahui bersama bahwa nanti saya akan menyampaikan pengalaman-pengalaman saya, yaitu tentang pencapaian saya dalam rangka melaksanakan gerakan yoga kundalini begitu ya. Dari cakra ke cakra dalam tubuh saya, setelah sampai di ujung pencapaian saya itu akan selalu diberikan petunjuk oleh Sang Maha Pencipta Tuhan Yang Maha Kuasa, begitu juga diberikan bayangan-bayangan ya, jadi untuk dapat meningkatkan spiritual saya selanjutnya begitu ya. Jadi jangan nanti Bapak mengatakan bahwa saya ini ke dewan-dewan begitu ya. Jadi karena saya misalnya mengatakan berjumpa dengan sinar suci Tuhan yang Maha Besar, begitu juga saya berjumpa dengan misalnya sinar-sinar suci Tuhan yang disebut para dewa ya. Begitu juga kalau di keyakinan lain para malaikat begitu ya. Dan begitu juga saya berjumpa dengan para leluhur saya begitu ya. Jadi jangan nanti Bapak mengatakan ke dewan-dewan begitu, saya tidak berani mengada-ada, tidak berani berbohong begitu ya. Karena kalau sudah bangkit kundalini ini Bapak Ibu sekalian, adalah pikiran pergi ke segala pikiran begitu ya. Jadi apa yang kita selalu pikirkan di dalam diri kita secara terus-menerus ini Bapak Ibu sekalian, itu bisa saja akan terjadi. Begitu juga kita akan bisa mencapainya begitu ya. Dan begitu juga apa yang kita suarakan di dalam diri kita ini secara terus-menerus Bapak Ibu sekalian, itu juga bisa akan terjadi dan bisa juga mencapainya begitu ya. Orang bilang yaitu sidi mandi sidi ngucap begitu ya. Jadi olehnya itu saya tidak berani mengada-ada Bapak Ibu sekalian ya. Karena pikiran pergi ke segala pikiran, pikiran suara pergi ke segala suara begitu ya. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita suarakan sudah tercatat di alam semesta. Kalau kita selalu berpikir baik, yang positif begitu ya, kita akan mengumpulkan karma baik. Dan kalau kita selalu mungkin berpikir, berkata, berbuat yang kurang baik, kita akan mengumpulkan karma-karma buruk dalam diri kita, demikian ya. Itu yang saya takuti Bapak Ibu sekalian, demikian ya, kalau sudah kita bangkit kundalini dengan sempurna. Jadi saya akan menyampaikan apa adanya, demikian Bapak Ibu sekalian ya. Karena kalau sudah kita bangkit kundalini dengan sempurna, kita akan menjadi suprasadar begitu ya. Antara tidur dan melek, antara tidur dan terjaga ini sama begitu ya. Selaku contoh misalnya, dalam keadaan kita tidur lelap, tidur pulas ini Bapak Ibu sekalian begitu ya. Kita ini bisa artinya merapalkan Gayatri Mantram secara terus-menerus begitu ya. Begitu juga kita bisa merapalkan mantra Om Namah Shivaya secara terus-menerus, begitu juga mantra-mantra yang lain Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memang sudah fokus melaksanakan secara terus-menerus, maka kita dapat melaksanakan karena kita sudah suprasadar begitu ya. Karena begitu juga kalau umpamanya terjadi apa-apa begitu ya, dalam keadaan kita tidur pulas lelap ini, kita refleks bangun begitu ya. Ya, karena kita dijaga oleh sang roh, sang jiwa begitu ya. Dijaga oleh Atman kita karena kita sudah mempunyai kesadaran Brahman dalam diri kita yang disebut Atman begitu ya. Atman kita sudah mempunyai kesadaran rohani begitu Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Jadi demikian yang perlu kita ketahui bersama. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya, nanti saya akan menyampaikan apa adanya yang saya capai di dalam peningkatan gerakan-gerakan yoga kundalini yang saya laksanakan begitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman ini Bapak Ibu sekalian ya, yang pertama itu Bapak Ibu sekalian, saya itu yaitu dalam keadaan melaksanakan yoga kundalini ini begitu, gerakan dari satu cakra ke cakra lain begitu ya. Setelah pencapaian saya demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi energi kundalini saya tempatkan dari gerakan Muladhara ini sampai di cakra Sahasrara di puncak kepala ini Bapak Ibu sekalian. Saya juga diberikan bayangan ini Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman saya yang pertama begitu ya. Jadi saya berangkat ke utara begitu ya. Jadi saya berangkat ke utara, sampai di utara itu yaitu di tengah laut ada sebuah gunung begitu ya. Ada sebuah gunung tengah laut. Sampai di tengah laut, di gunung itu saya berjumpa dengan seorang pandita, yaitu pandita berpakaian serba putih begitu ya, ala memang pandita Hindu demikian ya Bapak Ibu sekalian, tapi pakaiannya sederhana begitu ya.
Jadi beliau itu menuntun saya, Bapak Ibu sekalian, untuk mendaki ke puncak gunung begitu ya. Dan saya dituntun sampai di puncak gunung. Setelah saya sampai di puncak gunung, dan saya sangat takjub sekali begitu ya, karena melihat pemandangan begitu indah, begitu asri di puncak gunung begitu ya. Jadi ada sebuah kolam, Bapak Ibu, di sebuah gunung itu, di puncak gunung ini. Di atas ini ada kolam. Kolam itu airnya sangat jernih sekali begitu ya, sangat jernih sekali, hampir kebiru-biruan airnya. Dan di dalam kolam itu banyak sekali bunga teratai berwarna-warni begitu ya. Jadi demikian. Dan banyak sekali juga ikan yang berwarna-warni di kolam itu begitu ya. Jadi kolam itu agak luas sedikit, Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Dan saya diberikan petunjuk oleh pandita ya untuk mandi di kolam tersebut begitu ya. Lalu saya membuka pakaian dalam keadaan saya transparan, Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Saya mencelupkan badan saya ke kolam tersebut begitu ya. Ya, ke kolam tersebut. Dan saya langsung membersihkan badan saya, ya, membersihkan lagi kepala saya berkeramas, mencuci rambut ya, membersihkan badan, rambut saya ini sudah bersih, Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Dan airnya itu dalamnya sampai di pinggang, Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Saya dapat menyelam itu, menyelebuknya kepala saya begitu ya, untuk membersihkan rambut saya di kolam itu, demikian ya. Dan airnya itu sangat sejuk sekali begitu ya, sangat sejuk. Jadi setelah saya selesai mandi, Bapak Ibu, rasanya sudah adem sekali badan saya begitu ya. Lalu saya naik dari kolam itu begitu ya. Naik dari kolam itu, langsung saya berpakaian begitu ya. Setelah saya berpakaian, Bapak Ibu sekalian, saya melihat pandita itu sudah tidak ada begitu ya. Pandita itu langsung menghilang begitu ya. Demikian, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah pengalaman saya, pengalaman spiritual saya yang pertama begitu ya. Setelah saya kaji, Bapak Ibu sekalian, ternyata ini begitu kita menggerakkan energi kundalini, begitu sampai di cakra sahasrara ini, Bapak Ibu sekalian, inilah pembersihan yang paling utama begitu, Bapak Ibu sekalian ya. Ya, tirta suci yang memberikan tirta kehidupan bagi diri kita begitu ya, yang membuat badan kita akan menjadi suprasadar, segar bugar, sehat jasmani rohani secara lahir batin begitu. Demikian setelah saya kaji ya. Dan begitu juga saya berangkat ke utara ini, Bapak Ibu sekalian begitu ya. Berangkat ke utara ini, di utara itu adalah tempatnya Dewa Wisnu begitu ya. Dewa Wisnu juga adalah dewa air begitu ya. Dewa pemelihara alam beserta isinya dan pelindung alam beserta isinya begitu ya. Jadi Dewa Wisnu ini juga adalah sebagai pembersih begitu ya. Jadi membersihkan pikiran dan jiwa raga kita begitu ya, sehingga nanti kita siap untuk melaksanakan spiritual berikutnya. Demikian setelah saya kaji, Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Nah, inilah pengalaman saya yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tentang ya setelah bangkit kundalini saya begitu ya. Jadi nanti saya singkat ceritanya ini, Bapak Ibu, saya singkat-singkat ya. Karena apa? Ya pengalaman saya singkat-singkat ini karena panjang ini, Bapak Ibu sekalian ya. Ada 8 pengalaman saya spiritual ini yang perlu kita ketahui bersama begitu ya. Jadi pengalaman saya yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu saya juga selalu melaksanakan gerakan yoga kundalini dari satu cakra ke cakra yang lain begitu ya. Karena setelah hidup kundalini saya ini, Bapak Ibu sekalian, kita merasa terus untuk dapat meningkatkan begitu ya spiritual kita melalui gerakan-gerakan yoga kundalini begitu ya. Karena saya sudah dapat diberikan pengalaman ya, jadi tentang spiritual saya oleh Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa begitu ya. Jadi sehingga saya ingin terus meningkatkan spiritual saya begitu ya. Jadi saya juga selalu melaksanakan gerakan yoga kundalini nih, Bapak Ibu sekalian begitu ya. Jadi saya selalu memuja kepada Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa begitu ya. Jadi demikian. Lalu dalam keadaan saya suprasadar, Bapak Ibu sekalian, ada guru penuntun dalam diri saya berangkat ini ke arah ke timur, Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Saya mendaki sebuah gunung yang gunungnya itu landai sekali begitu ya. Dan pada saat saya mendaki gunung ini, yaitu keadaan suasananya ini masih remang-remang begitu ya. Seperti
sudah pagi tapi matahari belum muncul di ufuk timur begitu ya, tetapi saya masih dapat melihat jalan naik ke puncak gunung itu, demikian ya. Terus saya mendaki gunung itu Bapak Ibu sekalian, sendirian ini mendaki gunung. Setelah sampai di puncak gunung saya Bapak Ibu sekalian, saya juga sangat takjub sekali begitu ya. Kenapa pas dari bawah ini remang-remang, begitu sampai di puncak gunung langsung memancar sinar yang luar biasa besarnya Bapak Ibu sekalian di atas kepala saya begitu ya. Ya, sinar itu sangat cerah dan terang begitu ya, dan menerangi seluruh alam itu. Saya dapat melihat pemandangan di alam ini dari puncak gunung begitu Bapak Ibu sekalian ya. Indah sekali demikian ya. Dan sinar itu juga yaitu seperti memancar Bapak Ibu ya, memberikan sinar kepada mulai dari pikiran saya, jiwa raga saya sampai ke kaki ini Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Rasanya sinar itu tidak panas begitu, tapi adem sinar itu, demikian ya. Demikian yang saya rasakan Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah pengalaman saya spiritual tentang gerakan yoga kundalini yang saya laksanakan begitu ya. Setelah saya kaji Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah kita selalu melaksanakan gerakan yoga kundalini ini dari masing cakra ke cakra yang lain ini, begitu juga kita menempatkan di cakra sahasrara Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita karena selalu memuja kepada Sang Maha Pencipta, kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan sinar yang maha besar begitu ya. Jadi demikian, sinar yang maha besar yang begitu cerah begitu ya. Demikian. Jadi ternyata kalau sudah bangkit kundalini, kita dapat bangkit dengan sempurna dari muladhara cakra sampai sahasrara cakra ini Bapak Ibu ya. Jadi itulah energi sinar suci Tuhan yang ada di atas kepala kita, demikian ya. Setelah saya kaji, dan ini dapat juga akan menyerap energi alam semesta, yaitu energi akasa ini Bapak Ibu sekalian ya, turun juga untuk membantu memberikan ya kehidupan, memberikan kebersihan bagi tubuh kita begitu ya, sehingga badan kita menjadi bersih dan suci, dan kita juga akan menjadi sehat begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, demikian setelah saya kaji Bapak Ibu sekalian, inilah artinya spiritual, pengalaman spiritual yang kedua yang saya dapatkan, demikian ya, yang perlu kita ketahui bersama. Ya, yang pengalaman spiritual yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian, di samping saya selalu melaksanakan gerakan yoga kundalini begitu di dalam diri saya ini, ya umpamanya siang begitu juga pagi, siang dan malam begitu ya. Karena baru-baru bangkit kundalini itu Bapak Ibu sekalian, seperti kita sangat selalu ingin melaksanakan kegiatan gerakan yoga kundalini begitu ya, karena kita sudah merasa takjub sekali, karena dimana dipikirkan dalam tubuh kita ini selalu kita ada gerakan, dan begitu juga kita bisa rasakan yang sangat menyenangkan sensasinya begitu ya. Jadi itu yang selalu saya ingin terus meningkatkan kegiatan spiritual saya begitu ya. Demikian. Jadi pengalaman ini Bapak Ibu sekalian yang ketiga saya dapatkan begitu ya. Di samping saya melaksanakan gerakan yoga kundalini, saya juga selalu melantunkan mantra nama suci Tuhan Om Namah Shivaya begitu ya. Jadi terus Bapak Ibu sekalian saya menyebutkan yaitu Om Namah Shivaya begitu ya. Jadi Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, terus saya lantunkan itu Bapak Ibu sekalian ya. Setiap umpamanya setelah selesai melaksanakan gerakan yoga kundalini, saya melantunkan mantra Om Namah Shivaya begitu ya. Jadi untuk melaksanakan meditasi begitu ya. Jadi demikian. Nah, karena saya terus Bapak Ibu melaksanakan mantra suci ya Om Namah Shivaya ini begitu ya. Juga dalam keadaan saya suprasadar ini kurang lebih mungkin 1 bulan saya laksanakan itu Bapak Ibu sekalian ya. Mantra Om Namah Shivaya ini terus saya. Ya, jadi saya juga diberikan Bapak Ibu seperti ada guru penuntun dalam diri saya. Saya berangkat ini menajak menuju ke arah selatan begitu ya. Menuju ke arah selatan. Yaitu yaitu menuju Bali Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Jadi tujuan saya waktu itu adalah yaitu di Bali Utara bagian barat, yaitu menuju kepada Pura Pulaki begitu ya.
Jadi mungkin kalau umat Hindu itu tahu di mana tempat Pura Pulaki yang ada di Bali begitu ya. Jadi saya berangkat ke Pura Pulaki itu Bapak Ibu sekalian. Ya, tiba saya di sana itu saya melihat itu suasananya sudah sore sekali menjelang malam Bapak Ibu sekalian begitu ya. Matahari sudah hampir tenggelam begitu ya. Jadi waktu itu saya tiba di Pura Pulaki. Lalu saya masuk ke areal pura Bapak Ibu sekalian demikian ya. Saya duduk di depan pelinggih, melaksanakan meditasi dengan mengambil sikap bersila. Jadi kaki kanan diletakkan di atas kaki kiri, badan saya tegak lurus begitu ya. Ya, tangan saya mengambil sikap siwa mudra begitu ya. Jadi terus saya melantunkan mantra Om Namah Shivaya begitu ya. Jadi Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya begitu ya. Jadi terus saya melantunkannya Bapak Ibu sekalian. Ya, sampai saya melaksanakan dengan ya khusyuk sekali begitu ya untuk melaksanakan mantra dalam keadaan suprasadar saya ini Bapak Ibu sekalian begitu ya. Jadi lalu terjadi keanehan Bapak Ibu sekalian ya, saya juga rasa takjub sekali begitu ya. Kenapa setelah saya merapalkan mantra Om Namah Shivaya begitu dalam keadaan saya bersila, badan saya ini terangkat Bapak Ibu sekalian demikian ya. Saya bersila di depan pelinggih menghadap pelinggih ini Bapak Ibu ya, demikian. Badan saya terangkat sampai sama tingginya dengan pelinggih begitu ya. Jadi saya terus juga waktu badan saya terangkat ini dalam keadaan bersila ini, terus saya sikapnya itu tidak berubah Bapak Ibu sekalian, mengambil sikap siddhasana ini, tangan saya diletakkan di atas paha kanan kiri ini Bapak Ibu ya, mengambil siwa mudra. Terus saya melantunkan mantra Om Namah Shivaya begitu ya. Lalu saya diberikan penglihatan Bapak Ibu sekalian demikian ya. Saya dapat melihat wujud Dewa Siwa begitu ya. Jadi beliau berdiri di antara pelinggih Bapak Ibu sekalian, tetapi karena suasana waktu itu sudah remang-remang, tidak jelas saya dapat melihat, tapi itu diberikan saya dapat melihat wujudnya Dewa Siwa begitu ya, berdiri di antara pelinggih sampai menjulang ya, badan beliau sampai di atas pelinggih ini Bapak Ibu sekalian demikian ya. Jadi demikian di Pura Pulaki. Jadi demikian. Tapi beliau tidak ada bersabda apa-apa begitu ya. Cuma saya melihat saja wajah beliau karena suasananya sudah remang-remang begitu ya, tidak terlalu jelas saya dapat melihatnya begitu ya. Tetapi saya bisa melihat yaitu wujud beliau begitu ya. Jadi demikian diperlihatkan ya. Jadi terus saya melantunkan mantra Om Namah Shivaya Bapak Ibu sekalian demikian ya. Jadi terus saya melantunkan Om Namah Shivaya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ini pengalaman spiritual saya ini yang ketiga ini saya sampaikan kepada kita sekalian begitu ya. Ya tentang kalau kita memuja para dewa, kita akan selalu nanti ketemu dengan para dewa begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pengalaman saya yang ketiga. Nah, jadi saya singkat-singkat saja Bapak Ibu sekalian demikian ya, karena panjang ini yang spiritual saya sampaikan pengalaman saya nanti demikian ya. Jadi pengalaman saya yang keempat Bapak Ibu sekalian, saya juga dalam keadaan suprasadar Bapak Ibu sekalian ya. Karena saya selalu juga melaksanakan yoga kundalini, melaksanakan gerakan-gerakan yoga kundalini ini. Di samping itu juga saya selalu melantunkan mantra Gayatri begitu ya, Gayatri mantra. Jadi saya selalu melaksanakan mantra Gayatri pagi, siang, sore begitu ya. Jadi saya ingin tahu begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi apa yang disebutkan di kitab suci Bhagavad Gita begitu benar adanya itu Bapak Ibu demikian ya. Jadi saya terus melantunkan mantra Gayatri berulang-ulang kali Bapak Ibu sekalian demikian ya. Ya setelah saya melaksanakan yoga kundalini ya, sampai dalam keadaan saya suprasadar Bapak Ibu sekalian, antara tidur dan terjaga ini begitu ya, saya selalu melantunkan mantra Gayatri ya. Dalam keadaan tidur pula saya selalu melantunkan mantra Gayatri mantra ini. Terus saya lantunkan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya
ada guru penuntun dalam diri saya ini Bapak Ibu sekalian. Saya berangkat yaitu ke barat begitu ya. Setelah sampai di barat Bapak Ibu sekalian, itu saya melihat di tengah laut ada sebuah gunung begitu ya. Jadi nah sampai saya juga di gunung itu Bapak Ibu sekalian ya. Saya tidak menyampaikan apa saya naik perahu atau apa, tapi yang jelas saya sudah tiba di gunung itu demikian ya. Saya berjumpa dengan seorang pandita, pandita Hindu begitu ya, artinya pakaian serba putih dan pakaiannya sangat sederhana begitu ya. Lalu beliau itu menuntun saya begitu ya untuk berangkat naik ke puncak gunung begitu ya. Jadi jalannya ke puncak gunung itu Bapak Ibu sekalian seperti letter S gitu ya. Jadi melekak-lekok itu ke atas Bapak Ibu sekalian demikian ya. Dan jalannya sangat terjal dan sempit begitu ya. Jadi saya juga tidak gentar menaiki Gunung Karang itu Gunung Karang Bapak Ibu sekalian ya. Saya naik ke puncak itu dituntun oleh pandita begitu ya. Jadi pas sampai saya di puncak gunung Bapak Ibu sekalian, saya juga merasa takjub dan rasakan ajaib sekali begitu ya, demikian ya. Jadi saya melihat di puncak gunung ada yaitu dewi yang duduk di singgasana begitu ya. Seorang dewi yang duduk di singgasana yaitu berpakaian serba putih ala pakaian sari ala India begitu ya. Jadi pakaiannya bersinar begitu juga. Jadi seorang dewi ini yaitu bersinar ini Bapak Ibu sekalian, wajahnya berseri-seri sekali begitu ya. Jadi kecantikannya itu seperti tidak ada yang menyamai kecantikannya di dunia ini, demikian yang saya lihat ya, demikian ya. Jadi dan beliau itu menyebutkan Dewi Gayatri begitu ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, saya hanya mendapatkan satu kalimat begitu ya. Jadi setelah berjumpa dengan beliau bersabda, ya jadi sudah berjumpa dengan saya kembalilah. Jadi cuma demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi beliau mengatakan sudah bertemu dengan saya kembalilah. Jadi cuma demikian Bapak Ibu ya yang sabda saya dapatkan. Lalu saya kembali lagi Bapak Ibu sekalian demikian ya. Nah itulah pengalaman spiritual saya, yaitu yang keempat Bapak Ibu sekalian yang saya dapatkan begitu ya. Jadi bahwa kalau kita memuja sinar-sinar suci Tuhan, para dewa dan dewi ini diberikan kesempatan kita akan berjumpa kepada beliau begitu ya. Demikian. Dan saya sangat bersyukur sekali begitu ya. Jadi bahwa sebenarnya apa yang disebutkan dalam kitab suci Weda itu mantram Gayatri ini adalah merupakan mantram ibunya Bapak Mantram begitu ya. Jadi memang betul-betul Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita diberikan kesempatan untuk berjumpa kepada beliau begitu ya. Demikian pengalaman saya, spiritual saya yang keempat Bapak Ibu sekalian yang saya dapatkan begitu ya. Nah, jadi singkat cerita Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pengalaman saya yang kelima ini ya. Jadi di samping saya juga selalu melaksanakan gerakan yoga Kundalini ini Bapak Ibu sekalian. Saya ini selalu juga di akhir saya melaksanakan kegiatan-kegiatan ini pemujaan terhadap Sang Maha Pencipta Tuhan Yang Maha Kuasa begitu, para dewa dewi juga saya memuja para leluhur dan mendoakan leluhur begitu ya. Demikian kegiatan saya Bapak Ibu yang saya laksanakan begitu ya. Jadi saya juga Bapak Ibu sekalian diberikan kesempatan ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi berjumpa dengan leluhur saya begitu ya. Jadi saya selalu melaksanakan mendoakan para leluhur begitu ya, dan memohon juga anugerahnya Sang Maha Pencipta, anugerahnya para dewa dan para leluhur begitu ya. Jadi saya Bapak Ibu sekalian diberikan kesempatan untuk berjumpa kepada para leluhur saya begitu ya. Jadi saya begitu Bapak Ibu sekalian dalam keadaan suprasadar begitu ya. Jadi saya diberikan kesempatan berjumpa dengan leluhur saya, yaitu Bapak dan Ibu saya begitu ya. Walaupun tempatnya berlainan begitu ya, tetapi saya dapat melihatnya begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu saya sudah almarhum sudah cukup lama Bapak Ibu sekalian demikian ya. Jadi saya sangat senang sekali yaitu berjumpa dengan para leluhur saya begitu ya, yang sudah tiada begitu ya. Jadi demikian. Jadi
Begitu juga saya diperlihatkan Bapak Ibu sekalian, dengan selalu saya memuja leluhur ini, saya diperlihatkan juga yaitu ada paksi raja, ada 3 Bapak Ibu sekalian ya, yaitu burung gagak yang besar ini Bapak Ibu sekalian ya, bulunya bersinar dan bercahaya begitu ya, warna hitam, demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi burung itu bertengger di cabang kayu gitu, yang cabang kayu besar. Jadi burung gagak itu ada 3 ekor burung gagak itu bertengger di cabang kayu yang sangat besar begitu ya. Jadi burung gagak itu dari barat menghadap ke timur begitu ya. Dan saya ini dari timur menghadap ke barat begitu melihat burung itu, demikian ya. Jadi demikian. Jadi tingginya itu burung itu bertengger di atas kepala saya itu Bapak Ibu sekalian ya, tingginya kurang lebih seperti itu. Dan jaraknya itu Bapak Ibu sekalian antara saya dan burung itu mungkin sekitar 3 meter begitu Bapak Ibu sekalian jaraknya ya, demikian. Lalu burung itu aneh sekali Bapak Ibu sekalian begitu ya. Ya, kenapa burung itu melantunkan kidung leluhur. Nah, ini sampai selesai Bapak Ibu sekalian ya, 3 ekor burung ini melantunkan kidung leluhur. Ya, sampai suaranya itu sangat ya indah sekali begitu ya. Jadi melantunkan kidung leluhur, dan saya sangat asik sekali begitu ya. Serius sekali saya mendengarkan kidung leluhur itu yang dilantunkan oleh 3 ekor gagak itu begitu ya. Jadi demikian. Jadi karena saya juga Bapak Ibu sekalian suka mekidung begitu ya. Jadi saya juga suka melantunkan kidung-kidung suci dalam diri saya begitu ya. Jadi saya juga asik sekali melihat burung itu sampai selesai itu kidung leluhur itu dilantunkan oleh ketiga burung gagak itu begitu ya. Saya terus mendengarkan Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah secara singkat aja pengalaman saya Bapak Ibu sekalian. Itu pengalaman saya yang kelima saya dapatkan begitu ya. Jadi pengalaman yang kelima saya dapatkan. Jadi ternyata apa yang disampaikan di dalam kitab Bhagavad Gita itu benar adanya begitu ya. Kalau kita selalu memuja kepada Sang Maha Pencipta, kita akan mendapatkan sinar yang maha besar. Kalau kita memuja selalu kepada sinar-sinar suci Tuhan, para dewa, ya di dalam ajaran agama Hindu, kalau di keyakinan lain disebutkan para malaikat begitu ya. Saya juga diberikan kesempatan untuk ketemu dengan para dewa, dan kalau kita memuja ini leluhur, kita juga diberikan kesempatan berjumpa kepada leluhur begitu Bapak Ibu sekalian. Demikian, ternyata benar apa adanya seperti yang disebutkan di dalam kitab Bhagavad Gita begitu ya. Tetapi bukan berarti kalau umpama kita cuma memuja leluhur, jadi sampai di leluhur pencapaian kita tidak seperti itu ya, demikian ya. Nah, begitu juga kalau cuma memuja para dewa cuma sampai di dewa pencapaian kita, tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian ya, demikian ya. Ya, kalau dalam ajaran agama Hindu kalau kita memuja Sang Maha Pencipta, ya Brahman Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Kuasa begitu ya. Jadi kita juga memuja para dewa, para leluhur begitu ya. Jadi itulah dalam ajaran agama Hindu sangat universal sekali, demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi demikian yang pengalaman yang saya dapatkan, yaitu pengalaman saya yang kelima Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang pengalaman saya yang keenam Bapak Ibu sekalian. Saya juga mendapatkan pengalaman ini di dalam rangka saya melaksanakan gerakan yoga kundalini begitu ya. Jadi pengalaman saya yang keenam ini ya, saya melaksanakan yoga kundalini, menggerakkan energi kundalini dari muladhara cakra sampai cakra sahasrara begitu ya. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, sampai di puncak kepala ini sinar suci ini di cakra sahasrara ini, saya turunkan lagi ke depan ini Bapak Ibu sekalian ya begitu ya. Ya, saya turunkan ke depan, terus ke bawah ini Bapak Ibu sekalian sampai melewati cakra-cakra itu sampai umpama kembali lagi muladhara cakra, terus ke atas saya naikkan sampai di puncak kepala lagi saya turunkan begitu Bapak Ibu ya. Jadi saya perintahkan dengan pikiran saya sinar suci itu mengitari tubuh saya begitu ya, ke atas dan ke bawah ini terus begitu Bapak Ibu sekalian ya. Sampai berkali-kali saya laksanakan itu. Nah, ternyata dalam keadaan saya supra sadar Bapak Ibu sekalian, saya juga dipertunjukkan begitu, diperlihatkan ya, bahwa saya ini meloncat-loncat Bapak Ibu sekalian ya, dari pertiwi sampai di akasa, dari akasa sampai pertiwi, dari pertiwi sampai di akasa.
bagaimana rasanya Bapak Ibu, seperti saya tidak pernah terbang begitu ya. Tetapi begitu saya di dalam keadaan suprasadar ini saya bisa terbang dari pertiwi sampai di akasa, dari akasa sampai pertiwi. Terus seperti itu Bapak Ibu, selama mungkin kita melaksanakan gerakan itu, yaitu mengalirkan energi kundalini ke atas dan ke bawah ini, selama itu juga kita mendapatkan pengalaman yaitu meloncat-loncat dari pertiwi sampai di akasa begitu ya. Demikian pengalaman yang saya dapatkan. Ya, ternyata setelah saya kaji Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Setelah saya kaji, jadi bahwa kalau umpamanya kita sudah menyatukan antara pertiwi dengan akasa ini Bapak Ibu sekalian, begitu juga akasa dengan pertiwi ini, kita membuat diri kita akan menjadi seimbang begitu ya. Jadi badan kita akan menjadi seimbang, menjadi suprasadar, segar bugar, sehat secara jasmani, rohani, secara lahir batin begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi demikian. Jadi ya, pengalaman ini sangat menyenangkan sekali saya rasakan begitu ya. Nah, inilah pengalaman saya yang keenam Bapak Ibu sekalian yang saya dapatkan begitu ya. Dan pengalaman saya yang ketujuh Bapak Ibu sekalian, ini juga merasa takjub saya dan merasa aneh begitu ya. Jadi demikian. Ya, setelah saya melaksanakan gerakan yoga kundalini, ya, menarik energi kundalini dari satu cakra ke cakra lain, saya melaksanakan dharma wisata di dalam cakra-cakra dalam tubuh saya begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya begitu terakhir pencapaian saya, gerakan saya ini saya tempatkan ini gerakan ini yaitu yang gerakan ke depan ini saya tempatkan yaitu di Ajna Cakra begitu ya, di antara kedua alis. Dan gerakan yang terakhir ini saya tempatkan yaitu dari Muladhara Cakra ke Cakra Sahasrara begitu ya. Jadi ternyata saya diberikan bayangan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi gerakannya itu sangat rahasia, nanti juga untuk ke depan saya akan berbagi kepada kita sekalian demikian ya. Gerakannya sangat rahasia. Jadi setelah saya sampai di energi kundalini dari Muladhara Cakra ke Sahasrara, jadi saya ini diperlihatkan Bapak Ibu sekalian ya. Ya, saya melihat seekor naga yang besar begitu ya. Seekor naga yang besar, yaitu naga itu menghadap ke utara begitu ya. Saya juga menghadap ke utara di samping naga itu, dan saya memperhatikan naga itu begitu ya. Ya, tinggi sekali, lebih tinggi dengan badan saya ini. Kepalanya melonggak di atas Bapak Ibu sekalian demikian ya. Jadi menghadap ke utara. Dan dari utara itu Bapak Ibu sekalian, itu di depan naga ini ada 2 ekor lembu, induknya dengan anaknya begitu ya, lembu putih ini Bapak Ibu sekalian. Itu asik sekali memakan rumput begitu ya. Jadi lembu itu memakan rumput, dia ke sana kemari di depan naga. Jadi naga ini cuma menonton saja begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi matanya naga itu berkedip-kedip begitu ya, saya perhatikan. Ya, menonton lembu itu makan rumput begitu ya. Dan seperti naga dengan lembu ini kasih sekali begitu ya, seperti berteman begitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang saya lihat Bapak Ibu sekalian demikian di dalam pengalaman spiritual saya. Jadi setelah saya kaji Bapak Ibu sekalian ini, jadi ternyata Bapak Ibu sekalian begitu ya, gerakan yang saya laksanakan ini membuat kasih begitu ya. Jadi kita kalau dapat melaksanakan gerakan yoga kundalini ini akan membuat kasih semua makhluk yang ada begitu ya. Ya, seperti misalnya mungkin burung elang itu akan berteman dengan ayam begitu ya. Begitu juga ini seperti saya dapatkan ini penglihatan saya diberikan oleh Sama Pencipta ini. Saya melihat naga ini seperti kasih sekali dengan lembu begitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah pengalaman-pengalaman spiritual saya. Itu saya diperlihatkan oleh Sang Maha Pencipta bahwa setiap gerakan yang saya laksanakan ini ada pencapaiannya begitu ya. Ada pencapaiannya. Jadi itu saya merasa bersyukur kepada Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa begitu ya. Nah, ini gerakan saya yang ketujuh Bapak Ibu sekalian yang saya dapatkan begitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, ya tetap nanti saya akan berbagi tentang gerakan ini begitu ya untuk berikutnya begitu, karena ini gerakan rahasia Bapak Ibu sekalian begitu ya. Karena kita tidak boleh
salah mempergunakan begitu Bapak Ibu sekalian gerakan ini begitu ya. Kalau kita pergunakan salah nanti yaitu amerta jadi wisya begitu ya. Jadi bukan artinya kita mendapatkan kasih kepada umpama yang lain begitu ya. Malahan kita akan menjadi mungkin berseteru gitu, akan menjadi musuh begitu Bapak Ibu sekalian ya. Demikian. Nah inilah gerakan ini hati-hati sekali begitu Bapak Ibu sekalian ya. Kita harus dapat melaksanakan ke hal-hal yang positif. Jadi untuk keselamatan kita begitu ya, untuk kesejahteraan semua makhluk yang ada di alam semesta ini, demikian. Jadi gerakan ini. Nah ini singkat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dan pengalaman saya yang ke-8 Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan pada saat ini ya, yang perlu kita ketahui bersama, yaitu di dalam rangka saya melaksanakan yoga kundalini, melaksanakan gerakan dari satu cakra ke cakra yang lain Bapak Ibu sekalian ya. Ya, ada gerakan pencapaian saya yang terakhir ini Bapak Ibu sekalian. Ya, begitu saya menempatkan energi kundalini ini ya Bapak Ibu sekalian. Ini di Sahasrara Cakra begitu di puncak kepala saya begitu ya. Saya menempatkan sinar suci yang pencapaian saat terakhir ini. Dari gerakan ke gerakan ini begitu terakhir saya tempatkan di cakra Sahasrara ya, ternyata Bapak Ibu sekalian saya juga mendapat pengalaman begitu ya, mulai saya tidur begitu ya Bapak Ibu sekalian, melalui Bapak saya istirahat itu ya, padahal saya dalam keadaan istirahat kan terus saya berdoa begitu sebelum tidur ya, demikian terus panjang saya doa saya Bapak Ibu sekalian demikian ya. Tapi begitu saya tidur Bapak Ibu sekalian, setelah mencapai gerakan ini, saya tidak mimpi. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Saya tidak mimpi. Jadi dalam keadaan tidur pulas begitu ya. Jadi pagi-pagi baru saya bangun begitu ya. Pagi-pagi baru saya bangun. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau tidur tanpa mimpi ini disebutnya kita akan menyatu kepada Sang Maha Pencipta begitu ya. Sesuai dengan sastra suci kita demikian ya. Jadi demikian, kalau kita sudah tidur tanpa mimpi, kita dapat penyatuan kepada Sang Maha Pencipta. Jadi demikian ya. Jadi demikian, sangat menyenangkan, asik sekali pagi baru bangun badan kita jadi segar begitu Bapak Ibu ya. Demikian yang saya dapatkan ini Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya yang ke-8. Dan begitu juga Bapak Ibu sekalian, setelah saya melaksanakan gerakan-gerakan yoga kundalini juga, ya jadi saya juga menempatkan energi kundalini ini di Ajna Cakra begitu di antara kedua alis ini. Ya ternyata saya mimpi Bapak Ibu sekalian demikian ya. Jadi karena di sini letak pikiran kita Bapak Ibu sekalian demikian ya. Jadi saya menempatkan ini setelah selesai puncak gerakan saya tempatkan di yaitu di Ajna Cakra sinar suci Tuhan ini energi kundalini. Ternyata kita diberikan kesempatan untuk selalu mimpi. Ya, untuk dapat meningkatkan spiritual kita demikian ya. Nah inilah pengalaman saya yang ke-8 Bapak Ibu sekalian ya. Banyak pengalaman yang saya dapatkan, tetapi terus terang saja Bapak Ibu sekalian, ini yang tidak pernah saya lupakan begitu ya. Yang sangat betul-betul saya tidak pernah lupakan di dalam diri saya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan kita sekalian ini juga nanti kalau sudah bangkit kundalini dengan sempurna, akan diberikan juga itu, kalau selalu kita melaksanakan gerakan-gerakan kundalini ini, setelah sampai pencapaiannya itu, sampai puncaknya itu, pasti kita diberikan petunjuk Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita sudah bangkit kundalini dengan sempurna begitu ya, pasti kita diberikan petunjuk oleh Sang Maha Pencipta ya, begitu bayangan-bayangan ya, apa arti gerakan yang kita laksanakan, dan begitu apa pencapaian kita, dan begitu juga kita akan diberikan gambaran untuk dapat meningkatkan spiritual berikutnya begitu ya. Jadi demikian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi tentu saya perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian kembali begitu ya. Jadi jangan nanti Bapak Ibu mengatakan saya ke dewan-dewan begitu ya. Jadi karena saya tidak berani berbohong, saya menyampaikan apa adanya, apa yang saya dapatkan dalam pengalaman spiritual saya begitu ya. Jadi demikian. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu, adik-adik dan anak sekalian juga kalau sudah bangkit kundalininya bisa mencapainya begitu ya. Jadi sesuai dengan gerakan-gerakan kundalini yang kita laksanakan di dalam diri kita begitu ya.
untuk dapat meningkatkan spiritual kita berikutnya begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, pengalaman spiritual yang saya dapat sampaikan begitu ya. Tetapi mungkin pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita sekalian begitu ya. Saya juga ikut prihatin Bapak Ibu sekalian begitu ya, bahwa telah terjadi musibah yang sangat besar di negara kita begitu ya. Ada terjadi yaitu musibah di Sumatera begitu ya, terjadi banjir bandang Bapak Ibu sekalian, demikian banyak sekali memakan korban begitu ya, dan demikian ya. Jadi saya juga sangat ikut prihatin. Mari kita mungkin selalu sama-sama mendoakan begitu ya. Mudah-mudahan artinya yang sudah meninggal begitu yaitu akan bisa bersatu di sisinya begitu ya. Demikian juga yang keluarga ditinggalkan ini, ya mudah-mudahan tabah dan sabar untuk menghadapi kehidupan, untuk menatap masa depan begitu ya. Demikian yang lebih baik. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Ya, mari kita selalu berdoa Bapak Ibu sekalian dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita ini yang ada di Sumatera begitu ya. Jadi mudah-mudahan ya kita selalu berdoa ini Bapak Ibu sekalian, ya tidak ada lagi kejadian yang serupa begitu ya, yang begitu besar dan memakan banyak korban begitu. Mudah-mudahan tidak ada seperti itu lagi begitu ya. Mari kita selalu meningkatkan ya serda bakti kita, iman takwa kita kepada Sang Maha Pencipta Tuhan Yang Maha Kuasa begitu ya. Semoga kita selalu dituntun ke jalan yang benar menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Demikian harapan kita Bapak Ibu sekalian. Jadi sekian saja yang saya dapat sampaikan kepada kita sekalian. Lebih kurangnya apa yang saya sampaikan, tentu manusia ini tidak sempurna, gitu banyak mungkin kehilapan, kesalahan saya. Kalau ada penyampaian saya kurang berkenan, saya mohon maaf gitu ya. Jadi saya akhiri penyampaian saya ini, pembawaan saya ini dengan salam penutup saya, yaitu Parama Santi. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih.